Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang berbahagia. Masih bersama kami dalam program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Masih bersama Ustadz Hafiz Bihaqi yang akan membersamai para pemirsa sekalian di rumah sambil menunggu waktu berbuka puasa dengan tema-tema yang menarik pada hari ini. Nah, pada sesi yang telah lalu telah kami sampaikan bekal Ramadan yang luar biasa yaitu iman dan ikhlas. Ustadz, setelah iman dan ikhlas, bekal apa lagi yang perlu kita siapkan untuk menjalani Ramadan ini? Baik Pak Hairul dan para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Pada sore hari ini jelang buka puasa, kita lanjutkan pertemuan kita Pak Hairul dan para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang ada di rumah sembari menunggu daripada waktu berbuka. Ada modal selanjutnya yang kita akan bincangkan pada kesempatan sore hari ini. Apa itu modalnya? Yaitu modal ilmu. Ada satu kaidah di dalam kitab Fiqhul Islam karangan Al-Alamah Syekh Ismail. Dia mengatakan satu kaidah al-fikratu qoblal amali. Berpikir itu mendahului daripada perbuatan atau mendahului daripada amal. Bahasa kita di Banjar ya, berpikir berdahulu, berbuat kemudian ya. Jangan terbalik Pak Hairul. Ya, betul Ustaz. Gawe dulu, berpikir kena belakangan dudi. Jangan. Kenapa demikian? Karena berpikir itu memerlukan ilmu, memerlukan sebuah maklumat, informasi yang itu berupa ilmu. Ya. Informasi yang benar, ilmu yang benar, maka akan menyelamatkan daripada perbuatan. Ya. Sebaliknya, informasi atau ilmu yang salah atau yang sesat akan menyesatkan perbuatan. Contoh sederhana, kalau Pak Hairul, Pak Jaya datang di suatu kota, di mana kota itu Pak Hairul hanyar atau baru saja di kota itu, gelap, tak tahu, ya kan? Kebetulan mau ke rumah Pak Abdullah, kawan lama yang sudah puluhan tahun tidak ketemu, ya kan? Dia menelpon, tahu tanya kepada kawannya yang dia tahu bahwa kawannya itu tahu tempatnya. Setelah ditelepon, ternyata kawan ini menginformasikan yang salah. Di mana rumah Pak Abdullah, Pak Agus, temannya Pak Hairul. Ya. Agus menyampaikan informasi yang salah. Rumahnya Pak Abdullah yang seharusnya itu Jalan Kemiri nomor 21. Ya, Blok B. Blok B, Jalan Kemiri nomor 21. Agus menyampaikan rumahnya Pak Abdullah, Jalan Kemiri, Blok B nomor 51. Nah, bayangkan apa yang terjadi? Pasti akan tersesat gitu ya Ustaz. Ternyata setelah datang di Blok B nomor 51 di Jalan Kemiri tadi, bukan rumahnya Pak Abdullah. Iya. Rumahnya Pak Bokir. Ya kan? Informasi yang salah menjadikan salah atau sesat kita. Betul, ya kan? Betul. Nah, disitulah kemudian pentingnya daripada ilmu Pak. Iya. Nah, ini kan pentingnya ilmu itu bukan hanya menjadi bekal dalam menjalani Ramadan saja, Ustaz. Dari penyampaian Ustaz tadi, ilmu itu menjadi hal penting sebelum kita melakukan satu perbuatan gitu, Ustaz ya. Iya, betul, ya. Nah, jadi pentingnya ilmu di dalam melakukan suatu perbuatan seorang hamba atau seorang manusia itu karena di dalamnya menjadikan ilmu itu mensahkan perbuatan atau membenarkan perbuatan atau menjadikan baik itu perbuatan. Iya. Ya, dengan ilmu itu perbuatan itu menjadi benar, Jadi baik. atau perbuatan menjadi baik. Ya, ada satu kaidah yang pernah menyebutkan, ya, yang ini dikutip dari kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan. Dalam satu kitabnya yaitu kitab Zubat, dia mengatakan begini. Man bi ghairi ilmi ya'malu amalahu ya mardudatun, kata beliau. Ya. Man, siapa orang, siapa saja. Ya. Bi ghairi ilmi, dia tanpa menggunakan ilmu.
Ya'malu a'malahu, lalu kemudian dia melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan. Mardudatun, maka perbuatan tadi ditolak. La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita faham menjadi penting bahwa perbuatan itu harus dilandasi dengan ilmu. Dalam konteks ibadah puasa Ramadan, ya, pemahaman kita tentang ibadah puasa menjadi perkara yang urgen, menjadi perkara yang penting. Bahkan oleh para ulama fikih disebut dengan fardu ain bagi kita. Tahu terkait dengan puasa. Masing-masing kita harus belajar mengetahui dengan jelas apa itu rukun daripada puasa. Syarat rukunnya puasa itu siapa? Apakah orang kafir boleh puasa atau tidak? Kita harus paham itu. Ternyata orang kafir tidak boleh puasa. Kalau berpuasa tidak diterima. Syarat daripada rukun orang yang berpuasa diantaranya dia adalah muslim atau muslimah. Laki-laki muslim atau perempuan muslim. Sehingga orang kafir tidak boleh puasa. Atau kalaupun puasa tidak diterima. Tidak sah. Ya kan? Yang kedua misalkan rukunnya harus kemudian dia balik. Dan masih banyak penjelasan yang lain. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pengetahuan kita terhadap puasa, rukunnya, sunnah puasa. Apa yang disunahkan ya juga menjadi penting sehingga ibadah puasa kita ini menjadi ibadah puasa yang diterima, kata Imam Ibnu Ruslan tadi adalah makbulan, bukan mardudan ya, atau mardudatun, tapi makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu harus kemudian memahami tentang ibadah puasa. Kita harus tahu ilmu daripada puasa. Terima kasih Ustadz. Jadi para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel ini, sebelum kita berbuat, kita harus dilandasi dengan ilmu. Sama seperti halnya kita berpuasa, ilmu adalah modal penting dalam berpuasa. Sehingga puasa kita bisa lebih baik dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya untuk hari ini. Semoga ini bisa menjadi bekal kita semua dalam menjalani bulan Ramadan ini. Kita lanjut pada sesi berikutnya nanti masih bersama kami dalam Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Pada sesi kali ini kita cukup sampai di sini, nanti kita lanjut di hari berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.